logika dan perasaan, antara otak dan hati, antara logika dan perasaan itu tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mental block. Nah, jadi apa sih itu mental block? Jadi sebelum kita membahas tentang mental block, saya akan membahas tentang quarter life crisis. Apa sih itu quarter life crisis? Nah, jadi quarter life crisis itu adalah periode ketidakpastian, keraguan ataupun kecemasan di mana quarter life crisis ini sering terjadi kepada remaja. Kenapa? Karena di dalam quarter life crisis itu kerap kali mempertanyakan tentang masa depan, mempertanyakan tentang hal-hal yang akan kita jalani ketika kita sudah beranjak dari remaja menuju dewasa. Intinya, hal-hal yang akan menyiapkan kita untuk masa depan. Nah, kemudian kembali lagi kepada mental block. Jadi, mental block definisinya adalah hambatan mental dengan keadaan atau kondisi seseorang yang mengalami kesulitan untuk berpikir, kesulitan untuk melakukan aktivitas, atau kesulitan untuk konsentrasi. Ada sebagian pakar yang menjelaskan bahwasanya mental block adalah ketidakselarasan antara otak dan hati. Jadi ketika kita memakai otak maka kita akan berlogika, ketika kita memakai hati kita akan berperasaan. Nah, jadi antara otak dan hati, antara logika dan perasaan itu berjalan tidak seiringan, maka akan terjadi mental block. Ada juga sebagian pakar yang membagi mental block menjadi yang positif dan negatif, karena mengartikan mental block adalah hambatan kepada seseorang. Nah, jadi ketika mental block positif maka seseorang itu dihambat melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ketika mental block diartikan negatif maka mental block tersebut adalah hambatan seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian kalau kita artikan secara bebas, kita bisa mengartikan mental block itu adalah sesuatu yang terhenti, sesuatu yang stuck, sesuatu yang membuat kita blank, atau sesuatu yang stagnan. Kemudian lebih spesifik lagi kita akan membahas mental block di dalam keluarga. Apakah bisa mental block itu terjadi di dalam keluarga? Tentu sangat bisa sekali. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami mental block di dalam keluarga? Yang pertama adalah sulit mengutarakan pendapat, sulit mengutarakan perasaan, baik itu orang tua terhadap anak ataupun sebaliknya, anak kepada orang tua. Atau antara orang tua itu sendiri, antara suami dan istri sulit mengutarakan pendapatnya, sulit mengutarakan perasaannya seperti itu. Kemudian ciri yang kedua adalah orang yang menghindari interaksi antara anggota keluarganya. Nah, jadi perlu dipertanyakan, kenapa seseorang tersebut menghindari interaksi antara anggota keluarganya? Mungkin jadi seorang tersebut mengalami mental block di fase tersebut. Kemudian cirinya lagi adalah orang yang tidak berani mengambil keputusan sendiri. Nah, bisa jadi orang tersebut sudah mengalami stuck atau keberhentian aktivitas sehingga dia akan tidak bisa mengambil keputusan sendiri di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, apa saja sih yang memicu terjadinya mental block di dalam keluarga? Nah, yang pertama, pola asuh yang salah. Untuk pola asuh yang salah ini adalah pola asuh yang kita kenal dengan pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter itu bagaimana? Pola asuh otoriter itu adalah pola asuh yang di dalamnya mengandung banyak tekanan. Jadi bisa disimpulkan begini, seseorang yang hanya ingin didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Berarti itu adalah contoh pola asuh yang otoriter. Kemudian, hal-hal yang memicu terjadinya mental block. Yang kedua adalah seseorang yang mengalami traumatis pada masa kecil. Pada masa kecil ini bisa kita sebut lah ya sekolah dasar. Ketika dia sekolah dasar, dia mengalami pembulian misalkan. Nah, itu akan membekas dan menjadi luka batin kepada dirinya dan akan bisa di kemudian hari diungkapkan ketika dia dewasa seperti itu. Kemudian hal yang bisa memicu terjadinya mental block di dalam keluarga adalah konflik yang tidak terselesaikan. Sebagaimana kita tahu di dalam keluarga itu pasti ada permasalahan, pasti ada konflik. Tapi ketika konflik dan permasalahan ini tidak diselesaikan, maka dia akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Sehingga dari tiga yang saya sebutkan, pola asuh yang tidak bagus atau pola asuh yang otoriter, trauma masa kecil, dan konflik yang tidak terselesaikan, maka hal-hal tersebut akan memicu komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga. Nah, ketika komunikasi di dalam keluarga sudah tidak efektif, maka tidak dapat dipungkiri seseorang tersebut akan mengalami stres, akan mengalami cemas, akan mengalami depresi. Ketika konflik di dalam keluarga sudah tidak terselesaikan, maka konflik tersebut akan bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Kenapa? Karena permasalahan tidak diselesaikan, ditumpuk, akhirnya ketika masanya sudah tidak tahan lagi, dia akan meledak. Kemudian ketika kita sudah mengenal mental block, apa saja ciri-ciri orang yang terkena mental block dan apa penyebab mental block, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menghadapi mental block. Yang pertama, kenali permasalahan. Jadi kenali dulu hal yang menjadi masalah di dalam keluarga seperti itu. Jadi akar permasalahan kita harus kenali dan cari solusinya. Karena ketika kita sudah mengenali apa yang menjadi masalah di dalam keluarga, maka kita akan cepat untuk mengatasinya. Yang kedua, terima setiap emosi yang terjadi kepada kita. Bagaimana kita manusia,
sudah diberkahi dengan perasaan. Perasaan itu akan menimbulkan emosi, baik itu yang positif maupun yang negatif. Jadi ketika kita mengalami emosi, kita harus terima emosi tersebut. Ketika kita mengalami emosi yang negatif, maka kita harus bisa mengubah emosi yang negatif tersebut menjadi emosi dan menghasilkan energi yang positif. Selanjutnya, untuk mengatasi mental block di dalam keluarga adalah terapkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu seperti apa? Komunikasi yang terbuka dan sehat. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi yang terbuka dan sehat adalah terbuka, kalian harus menyampaikan apa yang menjadi hal yang tidak disenangi, mencoba untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, seperti itu. Kemudian komunikasi yang sehat adalah sebagaimana kita ingin didengarkan, maka kita juga harus mendengarkan seseorang, seperti itu. Jadi di dalam keluarga itu butuh komunikasi yang sehat, komunikasi yang terbuka. Kemudian yang keempat, fokus kepada penyelesaian masalah, bukan mencari kesalahan kepada orang lain, seperti itu. Sebagaimana saya sebutkan di awal, fokus mencari akar masalah dan menyelesaikan masalah tersebut, bukan fokus untuk menyalahkan orang lain karena ada masalah tersebut. Oke guys, mungkin hanya itu sedikit dari saya tentang mental block dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin kalian ada pertanyaan terkait yang saya jelaskan tadi, silahkan komen di bawah. Atau mungkin ingin menambah tentang mental block di dalam keluarga, saya persilahkan komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.